think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Kali ini kita akan membahas Annabelle Universe, boneka laknat selain Chucky yang selalu membawa petaka. Untuk di awal kita akan membahas Annabelle Creation tahun 2017 terlebih dahulu. Kenapa? Ya karena film ini menceritakan asal-usul boneka Annabelle dan bagaimana kekuatan jahat mulai merasuki boneka tersebut. Dengan urutan dari film yang akan kita bahas kali ini, saya berharap kalian juga bisa mengerti timeline dan ceritanya. Oke lah, daripada kalian makin penisirin, mending kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Enjoy the video. Cerita ini dimulai dari seorang pembuat boneka bernama Samuel Mullins. Dia dikenal sebagai pengrajin handal dan karya-karyanya banyak disukai. Suatu hari dia sedang mengerjakan sebuah boneka limited edition yang nantinya akan kita kenal sebagai Annabelle, si boneka paling berhantu dalam The Conjuring Universe. Sesuai dengan judulnya, film ini akan mengupas awal mula bagaimana boneka ini diciptakan dan bagaimana semuanya berubah jadi teror yang menyeramkan. Saat sedang fokus menyelesaikan pekerjaannya, tiba-tiba ada selembar kertas diselipkan dari bawah pintu. Isinya cuma 2 kata, "Find me." Mullins pun masuk ke dalam rumah. Di sana dia menemukan kertas lain bertuliskan "Closer". Dia juga melihat ada sosok kecil bersembunyi di balik tirai. Lalu dia menulis sesuatu, meletakkannya di sebuah tempat. Dan tak lama kemudian muncullah seorang anak perempuan yang mengambilnya. Dari belakang, Mullins pura-pura mengejutkannya dan mereka pun tertawa. Diketahui gadis kecil itu adalah putrinya yang bernama Annabelle, atau yang akrab dengan nama panggilan Bee. Saat itu keluarga Samuel tinggal di rumah besar yang cukup terpencil. Bee kecil punya kebiasaan manis, yaitu mendengarkan musik dari kotak putar sebelum dia tidur. Keesokan harinya saat dalam perjalanan pulang dari kota, mobil keluarga Mullins tiba-tiba mogok karena bannya kempes. Tuan Mullins mencoba menggantinya, tapi saat menarik roda, salah satu bautnya malah terlempar ke tengah jalan. Si kecil Bee yang melihat itu langsung berlari mengambilnya. Dan tanpa disadari, sebuah mobil datang dari arah berlawanan. Kejadian itu merenggut nyawa Annabelle. Dan sejak saat itu, hidup keluarga Mullins tak pernah sama lagi. 12 tahun berlalu. Untuk keluar dari duka yang mendalam, keluarga Mullins memutuskan membuka rumah mereka untuk ditinggali oleh anak-anak yatim piatu. 6 anak perempuan bersama seorang suster dikirim untuk tinggal di sana. Sang pendeta yang mengantar mereka hanya memberi satu pesan. Rumah ini hanya dihuni oleh Tuan Mullins dan istrinya yang sedang sakit. Dan kalau dibutuhkan, mereka harus bersedia membantunya. Sesampainya di rumah, mereka langsung disambut oleh Tuan Mullins. Anak-anak itu tampak senang. Rumah barunya sangat besar dan jauh dari kesan panti asuhan. Salah satu dari mereka adalah Janice, seorang gadis manis yang hidup dengan keterbatasan fisik. Tapi meski begitu, sang suster meyakinkan bahwa Janice bukanlah beban, dan dia berhak mendapat kesempatan yang sama seperti anak-anak lainnya. Tak lama kemudian, sang pendeta meminta Tuan Mullins untuk mengantar anak-anak masuk ke dalam. Sementara dia sendiri kembali ke mobil untuk mengambil barang-barang mereka. Di dalam rumah, Tuan Mullins mulai menunjukkan kamar mereka yang terletak di lantai 2. Tapi Janice yang kesulitan berjalan, dengan sopan meminta untuk tinggal di lantai bawah saja. Mendengar itu, Tuan Mullins pun menurunkan kursi lift otomatis, alat yang sebelumnya dia buat khusus untuk istrinya. Dia pun menunjukkan cara kerja alat tersebut dan bilang bahwa Janice bebas memakainya kapanpun dia butuhkan. Setelah sampai di atas, Janice sempat mendengar suara langkah kaki. Seperti ada seseorang di lantai itu. Tapi sebelum dia sempat memastikan, teman-temannya datang menyusul dan suara itu pun terlupakan.
Saat sedang melihat-lihat, Janice menemukan sebuah kamar dengan 4 ranjang. Tak lama 2 temannya masuk dan bilang bahwa mereka sudah memilih kamar itu bersama 2 anak lainnya. Janice pun mengalah dan memutuskan mencari kamar yang lain. Di lorong dia melihat sebuah pintu kamar lain dan berjalan mendekat. Tapi belum sempat membukanya, Tuan Mullins tiba-tiba muncul dan langsung mencegahnya. Dia berkata pintu itu terkunci dan tidak ada yang boleh masuk ke sana. Tidak lama kemudian suara temannya memanggil dari kamar sebelah. Gadis kecil itu bernama Linda, sahabat dekatnya Janice. Linda pun mengajaknya sekamar dan tentu saja Janice langsung menerima dengan senang hati. Suster Charlotte juga terlihat sibuk membereskan barang-barangnya di kamar. Tapi tiba-tiba sebuah lift kecil di belakangnya bergerak sendiri. Dan halaman buku di dekatnya ikut terbalik tanpa alasan. Merasa ada yang janggal, dia pun memeriksa lift tersebut. Dia menarik talinya tapi tidak menemukan apa-apa di dalam. Setelah menutupnya kembali, tiba-tiba pintu lift itu terbuka sendiri dan membuatnya terkejut. Hey, Sister Charlotte, Tepat saat itu, Nancy muncul dari belakang dan ikut mengejutkannya. Nancy bilang kalau mereka mau keliling rumah bareng-bareng. Linda yang melihatnya pun ikut tertarik dan mengajak Janice untuk ikut juga. Tapi Janice merasa lebih baik istirahat terlebih dahulu. Linda awalnya ingin menemaninya, tapi Janice menyuruhnya pergi saja agar tidak melewatkan momen seru tersebut. Saat sedang melihat teman-temannya dari balik jendela, Janice tiba-tiba menyadari ada sosok kecil yang muncul di belakangnya. Suara pintu yang bergerak pelan itu membuat suasana makin sunyi dan mencekam. Sosok itu perlahan mendekat ke arahnya. Tapi entah bagaimana, tongkat bantu milik Janice tiba-tiba sudah berada di depan, seperti menghalangi langkah sosok itu. Malam harinya mereka semua berkumpul untuk makan malam bersama. Saat sedang berdoa, tiba-tiba terdengar suara lonceng dari lantai atas. Dan bunyinya terus berlanjut sampai doa selesai. Ternyata itu adalah sinyal dari Nyonya Mullins, pertanda bahwa dia membutuhkan bantuan. Salah satu anak yaitu Carol penasaran dan berdiri untuk mengintip ke arah kamar itu. Tapi sebelum sempat melihat lebih jauh, Tuan Mullins segera menutup pintu kamar. Suster Charlotte lalu menegur Carol dengan lembut, menyuruhnya duduk dan berkata, "Kamu jangan suka mengintip ya, nanti mata kamu bintitan." Tiba-tiba lampu di ruangan itu mulai berkedip, seperti ada sesuatu yang sengaja mengusik mereka. Malam itu Janice sudah tidur. Dia gelisah seolah ada yang membuatnya tidak tenang. Tak lama dia mendengar suara langkah kaki di depan pintunya. Saat diperiksa, dia menemukan selembar kertas tergeletak di lantai yang bertuliskan "Find me" atau "Temukan aku". Janice pun keluar dari kamar, mencoba mencari tahu siapa yang meletakkannya. Di depan pintu kamar yang sebelumnya dilarang dibuka, muncul lagi secari kertas yang lain. Kali ini bertuliskan "Di dalam sini". Anehnya, pintu yang seharusnya terkunci kini terbuka begitu saja. Dan tanpa ragu, Janice melangkah masuk ke dalam kamar terlarang itu. Di dalam kamar itu, Janice melihat banyak mainan yang tertata rapi. Jelas ini dulunya kamar seorang anak perempuan. Salah satu benda yang menarik perhatiannya adalah sebuah miniatur kamar, lengkap dengan perabotan mungil di dalamnya. Di dalam miniatur itu, dia melihat ada sebuah lemari kecil berwarna pink. Rasa penasaran membawanya membuka lemari itu, dan di dalamnya Janice menemukan sebuah anak kunci. Tepat di dekatnya berdiri ada lemari asli yang bentuknya sama persis seperti yang ada di miniatur. Janice pun mencoba kunci itu, dan berhasil membuka lemarinya. Di dalam ada sebuah boneka, duduk diam dengan wajah menyeramkan. Janice pun spontan menutup lemari itu kembali, tapi tak butuh waktu lama, pintu lemari itu terbuka sendiri. Dengan gugup dia pun menutupnya lagi, namun pintunya kembali terbuka, seolah ada sesuatu yang ingin keluar dari sana. Janice pun mengambil sehelai kain di sampingnya dan menutupi boneka itu, berharap keanehan ini segera berhenti. Di luar rumah, Tuan Mullins tampak menyadari ada sesuatu yang terjadi di lantai atas. Dia pun langsung berlari masuk. Sementara itu di dalam kamar, Janice dikejutkan oleh sosok misterius yang muncul dari balik kain. Tapi sebelum dia bisa berteriak, sosok itu lenyap begitu saja. Karena panik, Janice langsung keluar dari kamar. Dari tangga dia mendengar suara langkah kaki Tuan Mullins yang sedang naik. Anehnya saat menoleh ke belakang, pintu kamar yang tadi terbuka kini tertutup dengan rapat.
Tanpa pikir panjang, Janice kembali ke kamarnya berusaha untuk menenangkan diri. Keesokan harinya, anak-anak bermain di dekat sumur sambil membicarakan Nyonya Mullins, yang katanya selalu memakai topeng di wajahnya. Linda yang tidak nyaman dengan pembicaraan itu mencoba menegur mereka. Tapi bukannya berhenti, mereka malah mengajaknya bermain petak umpet. Saat Linda diminta untuk segera bersembunyi, ternyata niat mereka hanya untuk mengerjainya agar menjauh. Tanpa curiga, Linda masuk ke dalam rumah untuk mencari tempat persembunyian. Di bawah tangga, dia melihat sebuah ruangan kecil dan perlahan masuk ke dalamnya. Sementara itu, bukannya mencari Linda, teman-temannya yang lain malah asik menjelajah ke bekas tempat kerja Tuan Mullins. Di sisi lain, Linda yang masih bersembunyi di bawah tangga menemukan sesuatu yang agak mengganggu. Boneka menyeramkan itu duduk diam di sudut ruangan. Saat dia mencoba mendekat, boneka itu tiba-tiba menghilang ke dalam kegelapan. Linda pun panik, terpeleset dan terjatuh keluar dari ruangan. Malam harinya, Nancy dan Carol iseng bercanda di balik selimut, ngomongin sosok Nyonya Mullins yang katanya menyeramkan dan bisa meneror mereka. Suasana makin horor saat senter mereka tiba-tiba mati, lalu terdengar suara lonceng. Dalam gelap, mereka melihat sosok menyeramkan perlahan mendekat, lalu menghilang begitu saja. Lalu tiba-tiba, Suster Charlotte dan Tuan Mullins langsung masuk ke kamar. Carol yang masih ketakutan berkata kalau tadi mereka melihat Nyonya Mullins, dan mereka yakin itu sosok Nyonya Mullins karena tadi mereka mendengar loncengnya berbunyi. Tapi Tuan Mullins dengan tenang menjawab, "Istri saya sudah lama tak bisa berjalan, jadi mustahil dia ada di sini." Keesokan harinya, Nancy dan Carol tampak berubah. Mereka jadi lebih pendiam dari biasanya. Janice yang memperhatikan hal itu mulai sadar. Mungkin apa yang mereka alami juga sedang menghampirinya. Di dalam rumah, Janice melihat Suster Charlotte yang sedang membawa segelas air ke kamar Nyonya Mullins. Dari balik pintu, dia menguping percakapan mereka dan mendengar kalau keluarga Mullins dulunya punya seorang putri, tapi sudah meninggal dunia. Saat si suster pergi dan menutup pintu, perhatian Janice tertuju pada sebuah foto yang tergantung di dinding. Rasa penasarannya membuatnya mengambil foto itu dan membawanya ke kamar untuk melihat lebih dekat. Malam harinya sebelum tidur, Janice kembali memandangi foto yang tadi dia temukan. Dia yakin gadis kecil dalam foto itu adalah putri keluarga Mullins. Dan di pangkuannya, duduk boneka menyeramkan yang dia lihat di kamar terlarang. Saat hendak menyelipkan foto itu ke bawah selimut, dia dikejutkan dengan matanya yang seolah menyala. Tak lama kemudian terdengar suara musik mainan dari kamar sebelah. Janice pun memeriksanya dan mematikan pemutar musik itu. Lalu tiba-tiba Linda masuk ke kamar tersebut dan dia bingung kenapa Janice ada di sana. Janice menjawab bahwa ini adalah kamar sang putri yang telah meninggal, dan dia yakin arwahnya masih gentayangan di rumah ini. Linda menemukan pistol mainan di laci dan tanpa sengaja menembakkan bola ke arah boneka Annabelle. Tapi anehnya, boneka itu yang tadinya menatap ke belakang, kini menoleh langsung ke arah mereka. Linda mulai merasa tidak nyaman dan memilih keluar. Janice yang tinggal sendirian di kamar pun melihat boneka kecil bergerak sendiri, padahal tak ada satupun orang di sana. Janice yang panik langsung berlari keluar kamar, tapi semua pintu tiba-tiba tertutup dan sekarang dia benar-benar terjebak. Malam itu Janice berteriak minta tolong tapi tak seorang pun mendengarnya. Dia bergegas turun lewat kursi lift, namun entitas mengerikan itu justru menariknya naik kembali, hingga dia terlempar dan jatuh keras ke lantai bawah. Keesokan harinya, Janice kembali dari rumah sakit dengan kondisi kaki yang semakin parah. Dengan panik dia bilang ke Suster Charlotte, "Ada yang ingin mencoba mengambil jiwaku, dan aku melihatnya." Namun sang suster hanya bisa menenangkannya,
meminta Janice untuk berdoa dan banyak istirahat. Tapi dari sorot matanya, Janice tahu teror ini belum selesai. Malam harinya giliran Linda yang diteror. Dia mendengar suara dari dalam kamar terkutuk itu. Dengan penasaran dia mengintip lewat lubang kunci. Tampak boneka itu duduk sendiri di atas kursi goyang. Tapi saat pintunya dibuka, boneka itu pun menghilang. Linda kembali ke kamar dan mencoba menenangkan diri. Dia memainkan pistol mainannya, menembakkan bola kecil yang terikat tali ke lorong rumah, lalu menariknya kembali. Namun pada tembakan kedua, tali itu seperti ditarik, bukan oleh Linda, tapi oleh suatu entitas. Pistol itu terlepas dari tangannya. Linda terpaku lalu perlahan mundur dan naik ke atas kasur. Lalu tiba-tiba, Linda tak berani bergerak. Dia pun menutup matanya rapat-rapat, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Keesokan harinya, Suster Charlotte membawa Janice keluar untuk berjemur. Tapi saat suster masuk ke dalam rumah, tiba-tiba sesosok yang menyerupai dirinya muncul di hadapan Janice. Tanpa peringatan, sosok itu mendorong Janice ke arah gudang dan menjatuhkannya. Di dalam sana, suasana berubah jadi mencekam. Benda-benda bergerak sendiri. Di lorong yang gelap tiba-tiba muncul sosok bayangan. Iblis itu mendekat dan langsung menyerang Janice. Teriakannya terdengar sampai ke dalam rumah. Suster Charlotte bersama anak-anak lain bergegas masuk ke gudang. Namun saat pintu dibuka, mereka menemukan Janice duduk terdiam, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi tatapan matanya sudah tidak sama lagi. Malam harinya Linda mencoba memperingatkan yang lain. Dia yakin putri keluarga Mullins yang sudah meninggal sedang mengincarnya. Nancy juga mengaku melihat sosok menakutkan di kamarnya, sesuatu yang gelap dan menyeramkan. Tapi Carol tidak percaya. Dia masuk ke kamar mereka dan berkata, "Kalian cuma terlalu banyak nonton YouTube Storypal." Linda pun kembali ke kamarnya, tapi rasa takut itu belum hilang. Keesokan paginya, Linda duduk melamun di depan rumah. Tuan Mullins pun mendekatinya, mencoba mengajaknya berbicara. Dengan suara pelan, Linda mengatakan, Janice pernah masuk ke kamar terlarang itu. Dan di sana, dia menemukan sebuah boneka dengan gaun putih. Boneka yang sangat menyeramkan. Linda juga bilang Janice pernah melihat arwah putri keluarga Mullins. Mendengar itu, wajah Tuan Mullins langsung berubah panik. Dia berkata dengan tegas, kamar itu seharusnya tetap terkunci. Dengan tergesa dia masuk ke dalam rumah. Tapi yang dia temukan malah membuat bulu kuduk berdiri. Boneka terkutuk itu terlihat sedang duduk manis di meja makan. Tiba-tiba Janice muncul di belakangnya, lalu menghilang ke dalam kegelapan. Saat dia muncul kembali, Janice bukan lagi dirinya. Dia berubah menjadi sosok iblis yang mengerikan. Tuan Mullins mencoba mengusirnya dengan salib, tapi iblis itu terlalu kuat, bahkan mematahkan jari-jarinya dan menyerangnya dengan brutal. Suster Charlotte dan yang lain baru pulang dari belanja saat mereka mendengar teriakan dari dalam rumah. Dengan panik, suster pun berlari masuk dan mendapati Tuan Mullins sudah tewas dengan kondisi mengenaskan. Malam harinya, jenazah Tuan Mullins dibawa pergi untuk diotopsi. Sementara itu, Linda mulai curiga. Dia sering melihat Janice yang tidur sambil memeluk boneka terkutuk itu. Merasa ada yang gak beres, Linda pun nekat membawa boneka itu keluar rumah. Dan Suster Charlotte mengikutinya dari belakang. Linda berkata dia mau buang boneka ini ke dalam sumur. Dan tanpa ragu dia langsung melemparkannya. Namun saat berbalik, dia mendengar suara aneh dari dalam sumur. Dan saat diperiksa, beruntung si suster berhasil menarik Linda tepat waktu. Dan mereka berdua lari sekencang mungkin kembali ke dalam rumah. Suster Charlotte pun membawa boneka itu ke kamar Nyonya Mullins. Dan disinilah akhirnya semua misteri terungkap. Jadi begini ceritanya.
Setelah kehilangan putri mereka, pasangan Mullins merasa hancur. Dalam keputusasaan mereka berdoa. Mereka rela menyerahkan kesetiaan kepada kekuatan apapun, asalkan bisa kembali bertemu dengan putri mereka. Tanpa mereka sadari, doa itu justru didengar oleh sesuatu yang jauh lebih jahat. Beberapa waktu kemudian, pemutar musik milik putri mereka menyala sendiri. Mereka yakin roh putrinya kembali. Makhluk itu lalu meminta izin untuk masuk ke dalam boneka agar bisa tinggal bersama mereka selamanya. Dan dengan bodohnya, mereka malah mengizinkannya. Awalnya mereka senang. Meski tak bisa menyentuh atau melihat langsung, mereka bisa merasakan Annabelle hadir di kehidupan mereka. Tapi kebahagiaan itu nggak bertahan lama. Nyonya Mullins sadar makhluk itu bukanlah Annabelle, melainkan seonggok iblis. Suatu malam saat dia masuk ke kamar anaknya, dia melihat boneka yang sedang duduk di lantai. Tiba-tiba boneka itu berubah menjadi sosok iblis lalu menyerangnya. Untung saja Tuan Mullins sempat menyelamatkan istrinya. Namun sejak saat itu mereka sadar, iblis itu cuma memanipulasi mereka dengan nama Annabelle demi mendapatkan tubuh manusia untuk dirasuki. Untungnya mereka sempat membawanya ke gereja, dan iblis itu berhasil diusir dari tubuh istri Tuan Mullins. Tapi ikatannya dengan boneka masih tersisa. Boneka itu pun dikurung di dalam lemari suci, disegel dengan doa oleh seorang pendeta, dan dikunci dengan rapat. Mereka kira dengan membantu anak-anak yatim mereka bisa menebus dosa mereka di masa lalu. Tapi nyatanya, anak-anak itu justru jadi mangsa yang baru bagi iblis yang haus akan tubuh inang. Sementara itu di tempat lain mereka menemukan Janice berada di dalam kamar Annabelle. Dia memegang sebuah pisau dan bersiap untuk menyerang. Suster Charlotte mendengar teriakan mereka lalu bergegas mencarinya. Dia menemukan Nancy terluka dan meminta Carol untuk menelpon polisi. Setelah itu mereka mendengar suara lonceng Nyonya Mullins dan menemukannya sudah tewas dalam keadaan mengenaskan. Suster yang sedang mencari Linda tanpa sadar diikuti oleh Janice yang sedang kerasukan. Dan saat dia membaca doa, iblis itu mengangkat tubuh suster lalu melemparkannya ke dinding. Sementara anak-anak lain kabur, namun Linda terseret masuk oleh iblis. Anak-anak yang lain berusaha kabur dengan mobil tapi gagal. Hingga akhirnya mereka lari ke gudang untuk bersembunyi. Namun pintu gudang tertutup sendiri, dan Carol yang terjebak di dalam melihat orang-orangan sawah perlahan bergerak, lalu berubah menjadi sosok iblis. Sementara itu Linda yang terjebak di dalam rumah mencoba turun lewat lift di dinding untuk mencari jalan keluar. Namun si iblis sudah menunggunya di bawah, sehingga dia pun naik lagi. Tepat saat hendak turun kembali, Janice sudah menunggu di lantai bawah, membuat Linda masuk ke dalam kamar Annabelle dan bersembunyi di dalam lemari. Namun tak lama kemudian Janice menemukannya dan langsung menyerangnya. Suster Charlotte yang sudah sadar menyelamatkan Linda lalu mengurung Janice di dalam lemari, membuat iblis yang merasuki tubuhnya mengamuk. Namun Linda dan suster berhasil kabur. Sementara Carol juga berhasil diselamatkan oleh Nancy dari gudang. Dan akhirnya mereka semua selamat dari teror iblis itu. Saat polisi datang, Janice tidak ditemukan. Dan keesokan harinya dia masih menghilang. Hingga akhirnya scene pun berpindah ke sebuah panti asuhan, di mana sepasang suami istri mengadopsi seorang anak yang ternyata adalah Janice. Dan kepada orang tua barunya dia memperkenalkan diri sebagai Annabelle. 12 tahun kemudian, Janice yang kini dikenal sebagai Annabelle telah dewasa. Suatu malam dia membunuh kedua orang tuanya bersama seorang pria misterius.
Lalu seorang tetangga yang mendengar teriakan membangunkan suaminya untuk memeriksa kejadian itu. Adegan ini merupakan pembuka dari film Annabelle yang dirilis pada tahun 2014, sekaligus menjadi kelanjutan langsung dari kisah Annabelle Creation. Dan di video berikutnya, kita akan lanjut membahas teror iblis yang merasuk ke dalam boneka ini di film Annabelle tahun 2014. Jadi jangan lupa aktifin notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan kisah boneka laknat yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.